Kawan-kawan, nuklir sebagai salah satu sumber energi yang paling powerful dan efisien terus menjadi magnet bagi startup untuk melakukan eksplorasi desain yang lebih minimalis, murah, dan aman. Jika sebelumnya sudah ada beberapa perusahaan membangun reaktor nuklir small modular dengan daya 20-300 MWh, maka startup Radian membuat terobosan yang lebih menarik lagi, yaitu mikroreaktor fisi nuklir seukuran genset dengan kapasitas hanya 1,2 juta watt per jam atau 1,2 MWh, menggunakan sistem pendingin udara revolusioner sehingga tidak menghasilkan limbah radioaktif. Genset nuklir dari Radian ini disebut sebagai Kolidos. Pembangkit listrik Kolidos akan menggunakan inti yang dienkapsulasi dan tahan leleh dengan bahan bakar Tristructural Isotropic Particle atau TRISO yang diklaim oleh Badan Energi Nuklir sebagai bahan bakar nuklir yang paling kuat di bumi. Kolidos dirancang untuk menghasilkan daya 1,2 MWh tanpa mengeluarkan emisi karbon dan dapat diinstal di lokasi dalam waktu 48 jam. Mampu melistriki 1000 rumah selama 8 tahun jika tiap rumah menggunakan listrik 1200 watt per jam. Kolidos sepenuhnya otonom dengan pemantauan data jarak jauh, tidak menghasilkan limbah di tempat, dan tidak mengandung bahan bakar cair seperti pada reaktor garam cair. Teknologi berpendingin udara berarti tidak memerlukan air sebagai pendingin seperti model nuklir generasi sebelumnya yang telah memainkan peran besar dalam kecelakaan nuklir di masa lalu, misalnya Chernobyl dan Fukushima. Ukuran Kolidos yang kecil memungkinkan untuk disebarkan dengan cepat dan ditingkatkan skalanya sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan reaksi fisi dengan teknologi yang diambil dari teknik kedirgantaraan level tinggi, dikembangkan oleh beberapa mantan karyawan SpaceX dan Boring Company. Sistem daya Kolidos menghasilkan panas melalui reaksi fisi berantai yang terkontrol pada inti yang dimoderasi grafit. Kompresor memaksa helium bergerak melalui inti pada loop primer. Helium adalah cairan perpindahan panas yang aman secara inheren karena tidak menjadi loop radioaktif. Loop primer mentransfer panas ke siklus Brayton CO2 superkritik yang menghasilkan daya sebagai respon terhadap beban pelanggan. Reaksi fisi dikendalikan oleh 16 gerakan kontrol drum dalam sebuah cincin di sekitar masing-masing inti dalam busur neutron. Partikel bahan bakar trisol anti leleh diatur dalam silinder kompak dalam saluran bahan bakar. Alat permodelan fisika canggih dari Departemen Energi NIMS program digunakan untuk menghasilkan perkiraan akurasi tinggi, kekritisan reaktor, kinerja bahan bakar, dan distribusi suhu di bawah berbagai kondisi operasi. Model desain memberi output fidelitas tinggi yang memungkinkan simulasi real-time dari reaktor dan sistem kontrol dengan sim engine. Permodelan real-time sim engine memungkinkan koneksi langsung dengan sistem fisik. Perintah posisi sim dikirim pada kontrol drum, sementara posisi sebenarnya dikodekan dan dimasukkan kembali ke dalam sistem. Ketika terjadi ketidakcocokan antara sistem fisik dengan simulasi, akan digunakan untuk meningkatkan modeling fidelity. Simulasi SIM juga digunakan untuk melacak semua suhu reaktor, termasuk inti drum control dan vessel tekanan udara yang memungkinkan passive cooling menjaga suhu tetap stabil pada 960 derajat Celcius, sehingga aman dari kebocoran panas. Teknologi sim engine yang cerdas ini membuat Kolidos bisa menyesuaikan secara otomatis permintaan listrik kepada pelanggan. Tingkat daya bisa diturunkan atau dinaikkan dengan cepat dan efisien mengikuti fluktuasi beban. Radian mendapatkan kontrak untuk aplikasi tahap pertamanya pada 2026 untuk kota Idaho. Perusahaan juga mengumumkan telah menerima dana 10 juta US dollar dari USV Climate Fund, sebuah perusahaan modal Ventura, untuk mengatasi perubahan iklim melalui inovasi yang cepat. Reaktor Radian akan sangat cocok untuk berbagai tujuan kritikal seperti Departemen Pertahanan, instalasi militer jarak jauh dan seluler, area dengan sumber daya terbatas seperti pulau terpencil di mana energi terbarukan tidak praktis. Bisa digunakan untuk pengisian kendaraan listrik di sepanjang jalan raya terpencil, suplai daya pada bantuan bencana, redundansi dan backup untuk infrastruktur penting seperti rumah sakit dan data center. Indonesia dalam hal teknologi nuklir sebenarnya paling unggul di Asia Tenggara. Kita memiliki Batan
yang mengoperasikan 3 reaktor riset, yaitu di Serpong dengan daya 30 MW, di Bandung, Jawa Barat dengan daya 2 MW, dan di Yogyakarta dengan daya 100 kW. Kita juga memiliki kemampuan terdepan dalam pemrosesan biji, konversi, dan fabrikasi bahan bakar, semuanya dalam skala laboratorium. Meskipun Batan merakit elemen bahan bakar untuk reaktor risetnya menggunakan bahan impor Amerika, tetapi kapasitas kita sudah tidak diragukan. Sayangnya, reaktor kita masih belum ada yang masuk pada skala komersial sampai saat ini. Padahal, tidak ada satupun negara maju yang mundur atau mengurangi riset nuklir. Nuklir adalah sumber daya yang paling efisien, memiliki durabilitas tinggi, dan perkembangan teknologinya semakin portable, semakin safety. Pengembangan listrik berbasis nuklir akan membuat daya saing negara jauh lebih kompetitif. Begitu juga dari segi keamanan akan lebih disegani oleh negara lain. Apalagi kita sudah diapit oleh negara kapal selam nuklir, sampai-sampai kita resah dan mengajukan white paper ke PBB. Indonesia bisa memulai skala komersial energi listrik dan pengayaan nuklir untuk bidang kedokteran seperti alat terapi kanker. Dan itu tidak akan melanggar peraturan nuklir global, apalagi sudah banyak negara yang menawarkan kerjasama mulai dari Amerika hingga Rusia. Ketergantungan kita pada impor minyak fosil juga harus dipertimbangkan. Kondisi geopolitik global sangat susah diprediksi. Jika terjadi gejolak, kita akan dijadikan bulan-bulanan oleh harga minyak. Presiden sendiri sudah menyatakan subsidi minyak kita sudah tembus 500 triliun. Luar biasa. Subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini. Ini yang patut kita syukuri bersama-sama. Ingat bahwa negara yang mengkampanyekan stop nuklir saat ini mulai mengembangkan teknologi nuklir yang jauh lebih canggih. Eropa yang menderita pasokan gas dari Rusia menghidupkan reaktor lama dan akan banyak membangun reaktor nuklir yang baru. Kita harus melakukan mix energi pada berbagai sumber daya dari minyak, batu bara, energi terbarukan, dan juga nuklir jika ingin mengamankan sumber daya kita dalam jangka panjang. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.